Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wa hadana lil islam. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala daiman ayyahdiyana ila siratihil mustaqim, siratil ladzina an'ama alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akhirul anbiya ila nabiyya ba'dah, alladzi arsalahu Allahu lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah safari Majelis Taklim Nahdlatul Ulama Sidenden Rapang yang saya hormati, saya muliakan, yang sama-sama kita hormati jamaah Masjid Nurul Salam Andali yang sempat hadir, dari bapak-bapak. Ya, memang namanya pengajian Majelis Taklim Ummahat, jadi ibu-ibu yang lebih banyak yang hadir. Muslimat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan serta banggakan alina Guruta Al-Muhtaram Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yusuf Es-Sosi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau dan kepada kita semua umur yang panjang, kesehatan dan kehidupan yang penuh berkah insyaallah. Aja tapalupui maka amin di. Nanti ada keberpihakan dalam hati. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari yang sangat berharga ini, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih dipinjamkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada nikmat iman dan Islam. Insyaallah mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini tidak akan terlepas daripada kita semua sampai nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali tetap dalam keadaan Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dipakai guna waktu pada sore hari ini, bapak dan ibu yang kami hormati, untuk mengikuti kegiatan kita rutin, yaitu pengajian Majelis Taklim Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenden Rapang. Kesempatan yang sangat berharga ini, bapak sekalian, saya mulai dari sebuah kegiatan, yaitu
silaturahim, mengunjungi antara yang satu dengan yang lain sebagaimana yang sering biasa kita lakukan. Tapi silaturahim yang akan saya angkat pada kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, silaturahim bukan siapa-siapa, tetapi silaturahim antara seorang guru dengan seorang siswanya. Bukan seorang guru dan seorang siswa yang hidup di zaman sekarang ini, akan tetapi silaturahim yang terjadi antara seorang guru ke siswanya kira-kira 1350 tahun yang lalu. Lama ya? Lama sekali. Mudah-mudahan dengan mengangkat silaturahim ini, bapak-bapak sekalian, kita bisa mencermati, memahami apa yang saya sampaikan, sehingga nantinya insya Allah dalam pengajian kita ini ada hikmah yang bisa kita dapatkan insya Allah. Bapak sekalian, tidak asing bagi kita salah seorang dari 4 mazhab yang ada, yang kita ikuti kebanyakan di Indonesia, ialah siapa ibu sekalian? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i luas dan panjang pembahasannya kalau kita mau kaji secara lebih detail, sementara waktu kita terbatas Pak sekalian. Sehingga pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa satu saat beliau Imam Syafi'i bersilaturahim, berkunjung ke salah seorang di antara muridnya, yang ternyata muridnya ini juga termasuk orang-orang yang merupakan sumbernya ilmu pengetahuan, banyak dipedomani oleh manusia yang hidup saat ini. Di dalam buku ini Bapak Ibu sekalian, sidi waktu najoka-joka Imam Syafi'i lori bolana anak guruna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Di sini dikatakan falamma qada indahu lailatan wa ta'ata ta'amal isya'i dakhala hujratahu liyanam wa qala bintal Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ajak nani baca bahasa Arab nanti melampila de metunala. Yang jelasnya saya langsung terjemahkan. Kalau tuh ada yang membutuhkan nanti 1-2 kata untuk disebut bahasa Arabnya, saya sebutkan. Jadi begini Pak sekalian, sidi wettun berkunjung Imam Syafi'i lokku bolana anak guruna yasangi Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata saya cermati ini itu berkunjungnya adalah waktu sesudah maghrib. Jadi ini pertama di mukir pelit lo bertamu kalau sesudah maghrib Bapak sekalian. Setelah berkunjung pas kalian, ini Imam Ahmad bin Hambal punya seorang anak, angka anak makun reina Imam Ahmad bin Hambal. Mak bani ni siwani ribolana Imam Ahmad bin Hambal, makadani iero anakna ya abi ambokku, ahaza huwal Imam Syafi'i alladhi haddastani kasiran anhu. Ia nagaro riasang Imam Syafi'i ia marepa tolita rampenga madarisi sa tarampenga Imam Syafi'i. Maka dia ambok na naam ia naro riasang Imam Syafi'i na.
dia golak dak nasa tiru gurue. Maka dia anak-anak laqad lahastu alaihi salasata asya. Siwan ni mak banni uku boleh angka telu sewa ucermati utanggapi yang bisa saya jadikan penilaian pada diri beliau. Telu sewa siwan ni mak banni Imam Syafi'i uku bolana na angka telu sewa wadding nala kesimpulan iro anakna. Nomor 1 maka dia bapakna mahia agana romuala kesimpulan agana memperhatikan maka dia nomor sidi indama jalasa ila ta'ami akala kathiran. Selesai sholat isya agak biasa piga kutu perang sepanjang saya di mandre. Jadi maka dari anak Imam Ahmad indama jalasa ila ta'ami akala kasiran. Nomor sidi yang saya perhatikan dari guru yang kita anggap hebat itu Megega Witanandre. Ya, dia sampaikan Megega Witanandre Mbok. Nomor sidi wa indama dakhala liyanama wattunna purana mandre loni matindro lam yakum liyusalli raka'ataini. Dena oto masampajang tahajud 2 rakaat. Aga nomor 3 wa indama ja'a liyusalli binal fajra lam yatawadda. Moto i masampaja subuh dena jenne nalo masampaja. Wah, lihat to ya. Siwan ni mak banni Imam Syafi'i kubulana telu na nilai, telu na perhatikan. Nomor sidi mbok mana ka iya narutasa guru taja golada. Nang kaji wita telu iya makalele yang mana nge. Agar makalele nge mursyidi wattuna mandre wanni megega witanandre. Yang kedua wattuna lo matindro de noto masempajang tengah beni tajuk. Nomor 3 moto imas sempaja subuh naina jenne. Ya. Jadi pas kalian makan banyak, tidak bangun salat tahajud, melaksanakan salat subuh tidak berwudu. Semua ini dinilai oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Dia di nasi cucu pada iye angkena ceritanga ambokku selama iye. Ini orang yang datang tadi malam ini adalah orang hebat, orang besar, tahu maca. Nah ia tahu maca masalah makan teratur, masalah sholat tengah malam tertib, kemudian masalah sholat pasti dilaksanakan semuanya. Tetapi ini tiga-tiganya tidak ada pada diri beliau. Akhirnya bapak-bapak sekalian, ya kita dulu di persoalan makan. Nomor 2 persoalan salat tahajud. Nomor 3 adalah persoalan tidak berwudu. Imam Syafi'i pergi pulang ke rumahnya, barulah dia panggil bapaknya, Pak begini-begini. Setelah cerita-cerita bersama dengan bapaknya, maka Imam Ahmad kembali kepada Imam Syafi'i lalu menyampaikan hasil daripada hasil penelitiannya, hasil asli na perhatikan ro guru macai nasang aga nasang bapak sekalian. Maka dari Imam Ahmad bin Hambal guru waktu ta angkalori boleh bersilaturahim masyarakat tamak bani siwani angka nureta male kesimpulan talun rupa macinna ka talik jawaban aga jawaban na iro sebab saya sendiri dewule malengi jawaban anak tergita puanga baru saya sampaikan kepadanya. Agar nasab pas kalian maka dari Imam Syafi'i
aga iero na simpulkan anak ta maka de nomor di mai gaya gari tandre tu telo boleh. Ya. Terus terang dia sampaikan seperti itu supaya nanti bisa mendapatkan jawaban. Oh iya, agar nomor 2 maka dia rugare watuta matindrona liu denang kanoto eta sempajang tengah bani padahal mustinya iya ko panri tete mako tu de memana nangkai nakale sange sempajang tahajud. Kemudian mutuki mas sempaja subuh de negara nasang na perhatikan dia tolo majini tolo mas sempajang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat tuh penelitian ya. Kira-kira kalau anak-anak kita sekarang ini yang ketemu telur boleh mak beni, kira-kira apa yang dia nilai kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak sekalian bahwa ia metoro Pandri Teriolo, Alena, anak-anaknya, wija-wijana semuanya menilai berupa guru manang iero kata-kata kalau ada yang dia cermati, ada yang dia sampaikan. Akhirnya Bapak sekalian najelaskan ni Imam Syafi'i jawabanna iero pakutanana anakna Imam Ahmad bin Hambal yang 3 itu. Maka dai ia nampai manreka mega wisengi maka da iero andrewe angkai okubolana Imam Ahmad bin Hambal adalah makanan yang 100% ditanggung halal. 100% ditanggung halal. Jadi itu nasa nampai mege gawandre. Jadi kalau ki bulana gurutta bertamu de tutu nomor gaga tandre mege kalau ki bulana gurutta. Tadi saya di belakang ini dijamu oleh gurutta Ustaz Yusuf, alhamdulillah rabbil alamin. Tumandre tobe tumandre tobandike. Insyaallah halal itu makanan ya. Ya cek di itu mihat tenang nikmati karena ya memang harus sesuai dengan iya. Pas kalian dasarnya agama kan bihasabi bani adam alukaimatun yukimna sulbahu wa in kana la mahalata fa'ilan wa sulusul li ta'amihi wa sulusul li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Persoalan makan Bapak Ibu sekalian menurut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu terbagi kepada 3 ya. Yang pertama ialah harus ada tempat untuk makanan. Ya, kemudian ada juga untuk minuman. Kemudian ada juga untuk pernapasan, ya. Cukuplah bagi anak Adam itu. Ya, kalau tidak bisa dia tidak makan, maka ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum dan 1/3 untuk bernapas Bapak dan Ibu sekalian. Insyaallah semoga kita bisa semua melaksanakan hal seperti ini ya. Iya, itu mije tutun atau anak-anak mau pamicu-bicu na den rulet tahangi mapakwero. Ya kalau kita sudah seperti ini, saya secara pribadi yang sudah 61 tahun ini Bapak sekalian, disuruh-suruh di mana nih saya dingin rumah kedai aja naji namigala dayandre Pak. Banyak dimakan semakin tidak bisa bernapas. Ya, banyak lagi hal-hal yang negatif yang kita bisa temukan apabila kita tidak membatasi daripada soal makan itu. Yang paling penting Bapak sekalian soal makan adalah sering-sering disampaikan oleh guru Taqiyya Mu'in dulu. Mudah-mudahan cekik-cekik di dalam dia lahatnya. Narampengi hak desa rio rumah kada kullu lahmin nabata min haramin pannaru aula bihi ya sininna juku wa kairilalan nalan rotak kaleta sumberna adalah sesuatu yang tidak halal maka yang paling cocok untuk membersihkan daripada sekerak daging yang tumbuh itu adalah api neraka Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semoga dengan adanya
riwayat silaturahimnya Imam Syafi'i ke muridnya Imam Ahmad bin Hambal, ada satu pelajaran ini yang kita dapatkan. Kita perlu urus ya soal makanan, soal minuman itu kita betul-betul ya betul natu malak dah hati-hati ritu junaru andren rewe tumandre aja natu maliwa salat apa ya tupa aja nasu tu masolat apa ya ina ronang makanja to madari ita nakaritisi teh maka dadi jen rule paje mandre nama tangan nama lundra ya lundra kena je takake lay takake lay iyo ko nabita tu pau ya pas kalian la mayan tiku anil hawa in huwa illa wahyuha iyo ko nabita tu rampe insyaallah. Siapa yang mengikuti tuntunan Nabi adi singang itu mataru-taru pas kalian, tetapi siapa yang melanggar aturan-aturan Nabi maka itu ada dampak negatifnya kembali kepada yang bersangkutan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaksimalkan Bapak sekalian ya untuk kita menghindari makanan-makanan yang berstatus tidak halal. Kemudian di saat-saat kita makan tentunya kita perhatikan ada untuk makanan, ada untuk minuman, dan ada untuk bernapas. Nah, banyak hal-hal yang lain yang berkaitan dengan makan minum Pak sekalian, tetapi kita tidak bisa menyampaikan semuanya pada kesempatan ini karena kita akan pindah kepada masalah indama yanamu la yakumu liyusalli raka'atai tahajud wattunna law matinro ya denang kana oto laksanakangi sempajang tahajud. Padahal salat tahajud itu adalah salah satu di antara amalan-amalan sunat yang tinggi sekali nilainya. Maga tandrena nilainya irus yang sempat ya tahajud pas kalian jelas-jelas narampi pun Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana bunyi ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudah. Di antara sebagian malam bangunlah kita untuk melaksanakan salat tahajud. Nafilatan laka sebagai amalan tambahan untuk kita. Moga-moga Allah mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi bapak-bapak dan sekalian yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasianya salat tahajud ya. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian? Ya, jelas-jelas Al-Qur'an suruh kita untuk melaksanakan salat tahajud. Ya biasa nasangi anak malulai maka diga aga oni saliwan naga hanya bunyi jangkrik malulai makukoe apa naroki. Jangan bangun tulis surah, bangunlah melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan puasa Pak sekalian. Puasa itu as-saumuli wa ana jasibi. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa laksanakan puasa dengan maksimal, kita bisa laksanakan salat tahajud dengan maksimal Bapak sekalian, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita ini. Ya. Saya dapatkan riwayat di dalam buku, bukan di sini, ada di buku lain. Maka dari as-surimunri matu pada mahsyar nanti semua orang tersiksa, maka jukan nitawe si damping berdampingan, tersiksanya bermacam-macam. Tidak tahu kita entah berapa orang yang berjalan Bapak sekalian. Tiba-tiba seorang di antara orang yang banyak ini mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala, silalom namo to si jukang okwe atamu si fulan. Tujuk kay dinri malalab bersama-sama
Kenapa di tengah perjalanan ini kita tidak menemukannya? Magina digagan atau si bawa najokah? Maka jawaban dari Allah, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu ajak nemu sapai, karena orang itu tidak bisa kamu lihat lagi. Saya suruh malaikat untuk mengangkat orang itu secara rahasia, tidak ada yang di dekatnya tahu, di sampingnya tahu kemana orang ini tadi. Saya suruh malaikat untuk angkat dia menuju ke tempat yang aman, nyaman, tidak lagi bersama dengan banyak kalian seperti ini sekarang ini. Agar nasabari ya Allah, nasabari saya angkat secara rahasia maka cubu-cubu nasabak wattunna turilino magalaktima kasiwian lokuya secara rahasia diga gatong misengi sangadinna alena sibawa puang Allahu Subhanahu wa taala. Puasa dengan salat tahajud, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, salat dan salat tahajud. Diupayakannya ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, bangun di tengah malam untuk melaksanakan salat tahajud. Nah, ini yang dicermati oleh putrinya Imam Ahmad bin Hambal. Magi je pole iru pandritai ustaz sina matindro nadikno tu masam paja tengah beni. Namaka je iru pole kanja aga nasang Imam Ahmad bin Hambal, bapak. Aga nasang Imam Syafi'i, maka dai cocok iya tuh penelitian anak ta maka dewo untuk masam paja tahajud. Walaupun saya tahu bahwa manfaatnya sangat bagus. Pas kalian, biasa kita rampe itu bagaimana kondisi di padang mahsyar itu. Ya, ada yang sebagian mengatakan bahwa saking tersiksanya orang terasa matahari hanya satu jengkal di atas kepala. Ternyata di tempat itu diangkat, diselamatkan oleh Allah bagi hamba Allah yang suka menyembah Allah secara rahasia. Tidak ada orang-orang yang tahu pas kalian. Maka dari Imam Ahmad bin Hambal magi pale nadik talaksanakan ini. Maka dari Imam Syafi'i iro nampai dewo to masempajang tahajud 2 rakang nasaba napahadiri ipong Allah Ta'ala rilalanna pikiraku 72 masalah agama yang bergulir di dalam pikiran saya. Ya. Banyak ilmu pengetahuan yang dia pikirkan. Jadi sejak kepalanya bersentuhan dengan bantal, muncul itu persoalan apa ini, bagaimana. Sampai azan pelaksanaan sholat subuh, dia tidak bangun melaksanakan sholat tahajud. Nah, kembali pas kalian kepada yang menjadi pedoman dan dasar kita mengadakan majelis taklim, pengajian, memang tu hadis Nabi ta, maka da talabul ilmi sa'ah khairun min qiyami laila. Ya, talabul ilmi sa'ah khairun min qiyami laila. Min qiyami laila. Ia mak gurue sesaat lebih makesingi daripada mas sempajang tengah beni. Ia mak gurue sesaat lebih makanjai daripada mas sempajang tengah beni. Ya. Saya sedikit mencermati kata-kata sa'a di dalam hadis itu. Sa'a kalau dibuka kamus itu berarti jam. Nah, inilah oleh ustaz-ustaz kita diterjemahkan bahwa menuntut ilmu 1 jam itu lebih banyak pahalanya daripada melaksanakan salat tahajud. Ya. Sebenarnya pas kalian, sa'a itu bahasa Indonesia sangat jelas menerjemahkan dan itu lebih tepat. Sa'a itu adalah sesaat. Titik gere. 1 jam sesaat. Iman nomor bahasa sa'a. Diterjemahkan oleh sebagian teman-teman bahwa menuntut ilmu 1 jam pahalanya sama dengan melaksanakan sholat tahajud. Padahal sesungguhnya tidak. Sa'a itu artinya sesaat.
agak ya sesaat. Nah, iya tuh betongan na. Saa artinya cinampa. Iku melo ibu lebih repeki. Namo cinampa lah mi tuda meringkalinga penjelasan ayat Quran hadis nang keipahan nai palete loko tawe. Kemudian kita amalkan dalam hidup Bapak-bapak sekalian. Ada hadis di dalam bukunya Imam Ghazali itu bahwa mendengarkan satu yang baik kita laksanakan kemudian kita sampaikan kepada yang lain, pahalanya sama dengan beribadah 1 tahun Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ada itu Ustaz Yusuf dibuka di Ma'haj Al-Ghazali bahwa mendengar kalimatun minal khairi tasma'uha wa ta'malu biha wa tuballighuha ila akhillaka ta'dilu ibadatu sanatin. Si di mau bicara paperingerap papengaja pak guru yang kalinga ini pigau napai peletukan sila surata maka itu sama pahalanya dengan beribadah 1 tahun. Ya. Jadi aja tereka-reka ki aleta peletu bicara-bicara ma peringerang, bicara-bicara ma pengaja kalimatun minal khairi. Sila pamo bicara ma pengaja, ma peringerang, apa guru, maka didengarkan, diamalkan, disampaikan kepada yang lain. Jadi saya sekarang ini alhamdulillah rabbil alamin banyak pahala yang saya dapatkan. Ya, saya sudah dengar, saya sudah baca, disampaikan sekarang ini. Ya mirna de ululungang ya apalana kalau saya tidak lakukan dalam kehidupan. Karena persyaratannya mendengarkan, melaksanakan, menyampaikan kepada yang lain. Jadi yang banyak juga mendapatkan pahala di sini ketua muslimat itu. Ketua muslimat karena tidak terlepas adanya kita berkumpul seperti ini adalah karyanya beliau. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Pas kalian jadi makadai Imam Syafi'i, saya tidak bangun tahajud tengah malam oleh karena mapamulai sigis sauluaku angkang uluange letu bas subuhe 72 persoalan agama angkena pahadiri pun Allah Ta'ala ilalang otakku ina rumah gulu cenne pikiriki makada peko sakna iyero warrae nasabat digaga warra ukku itana ara tarigu mi angka wa dimoga papada sakna tarigue si bawa gabae inaroong kahadir dalam pikirannya sehingga beliau mengambil keputusan begini keputusannya kalau kita mengeluarkan sedekah itu persoalan seperti itu yang hadir dalam pikirannya dari 72 ya tak bayangkan ya ini gerik pikir kisi di masalah lana tutungat tak kesampitan hidup apa mula kiliu beje na melo matindro mate ya kumaga ki biasa na mi matindro tata koni mege na wanawai ina wanawai ni ay subhanallah subhanallah. Jadi Imam Syafi'i dek na untuk masempajang angka na wanawai aga na wanawai persoalan agama na pun Allah Ta'ala sebab pas kalian Imam Syafi'i kan lahir di Palestina di Gaza, kemudian ke Madinah belajar, kemudian kembali ke Palestina lagi, kemudian dia pergi ke Mesir. Jadi ke Mesir, Mesir itu berkembang persoalan di Mesir ada orang tanam tanaman berkah daripada airnya Sungai Nil itu, sementara di daerahnya sendiri tidak seperti itu. Jadi berkembang luas pikirannya Imam Syafi'i, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pas kalian jadi takake lady ajakna sampajan 5 waktu bawang. Ya. Selesai dina regruta yang pernah membawakan mungkin materi bahkan itu sampaja perlu itu kewajiban kami itu apa gugur. Iku sampaja sunnah tawatana. Siapa di antara guru yang saya pernah ikuti itu kada itu sampaja perlu itu penggugur daripada kewajiban tak jadi ia sampaja sunnah takake lai malai bapak-bapak dan ibu sekalian tapi aja to si gaga si simpulkan apa madari to engka ita salah-salang ager salah-salang madari to sia napa tuju sunnah nasa alai wajib
Mau maga tujun na tawata sunna na sampajatta sampaja sunna itu gaga ilulung oke akhirat kalau tidak ada salat 5 waktu karena as-salatu miftahul jannah. Miftahul jannah jadi mau maga gana sampaja sunna ta nariko di laksanakan sampaja perlu salah mati. Saya kira seperti itu ya ibu-ibu sekalian. Waktu na to masih sekolah di pesantren iri lo angka cerita-cerita anak pesantrennya. Aga iro maka ada setiap hari Kamis, setiap hari Senin nai lorang guru tama puasa puasa sunat. Tuh jadi pada moto ni setengah na telu moto mana nih. Mana mandi dan seterusnya. Kira-kira si tengah jam melona basu butawe. Napa nih matindro? Iya mana tali ingat tepi itu mani. Dena nasam pajang subuh. Masam pajang agama nih. Allahu Akbar. Ya naroyasang ipatuji sunnah nai salai perlue. Padahal yang sebaiknya adalah tapatuji iye goncin jolo napa yala ero sunat-sunat ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i dena untuk masam pajat tengah beni nasabah angkana persoalan kana guruang berputar di dalam benak pemikirannya jemaah sekalian. Dari anak dari pesantren ya dia pak kuliah makoko dari itu si dena tinruan ni nataro mak guru mak baca. Saya sendiri waktu di Mesir itu guru Profesor Dr. Rahim sering-sering menemukan saya maka ada kemana aja iye guru nasi di mana kau runti kubulana kemerana nariku dia nak buka bo guru Profesor Dr. Rahim itu seperti itu pas sekalian. Jadi diupayakan untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Ditoje itu nama kedewan ni papa maka demi aku rangi wa minal laili. Wa minal laili. Dua pengertian wa minal laili sebahagian malam di antara 7 malam yang ada. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu dan seterusnya. Pengertian yang kedua ialah satu malam Kamis bukan satu malam dari jam berapa jam 6 sampai ke jam 6 tapi hanya sebagian dari malam itu. Ya jadi di tona wani maka de mancigi perlu matu tapi saya dengar ada juga ibu-ibu maka leletun aja sa desa dina lengkak narik kudu dena woto masam pajang luar biasa itu luar biasa subhanallah iya na tuwa dina sabari na tanrangi ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ri akhir mati tanrangi ki ada riwayatnya panjang itu pas kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam maka da istaqtu ila ahbabi dan imana ngi tahu upujiye maka de sahabat ini kita tahu tapuji tanya gai di maka datanya iko sahabat kumiko angka tahu malah ada upuji malah ada udani ni gero qaumun ya'tuna ba'di yu'minu nabi walam yarawni kama tu wa takapui munridin angkanita ka langsung tapi mutame dalam Islam secara keimanan langsung. Maka dia sahabat epik ni tatanrangi surun Allah Ta'ala ku akhirat nadik nang ketite secara langsung 2 tanda-tandana. Ya, tanda-tandana nomor di guran. Tanda-tandana nomor 2 muhajjalin. Ya. Akhirnya segurang macahaya bagian tapana bagian kepalana, macahaya kakina bapak-bapak sekalian nataro siraman daripada air wudu itu. Ina wad dinginat. Maka dia minta utandrangi matu umakku ko surmunri nasaba tungka mangolok ko yaet umakku ya macaya tapa macaya aja na sina bapak-bapak sekalian. Jadi diupayakan sekali-sekali kita bangunlah melaksanakan salat tahajud pas sekalian sambil tidak melupakan pelaksanaan salat wajib atau salat fardu pas sekalian. Jadi siaga nih nomor sidi megaigan Andre ternyata beranggapan maka da halala Andre kue ya. Kemudian nomor 2 di noto masam pajang tahajud dengan alasan-alasan kenapa tidak dilaksanakan itu. Yang ketiga
ialah dia bangun sholat subuh, Dewi tenang karena lo buka IWC, dia nalang kebetulan. Saya menyimpulkan bahwa ini orang pergi sholat tidak berudu. Nala harus arah monrangi, melo mak guru. Kalau kita cermati ini Pak Ibu sekalian sangat luar biasa ya. Anak-anak mopi masih relatif usia ya sepuluhan tahun itu umurnya. Nah cermati nih roh. Tahu aja aja iya. Meka mak guru ku tahu ku dewa guru secara langsung ku tahu nak kehidupan apa aga pas kalian iseng itu pak guru pada mati nabi ta dakwah itu bukan hanya lisan. Banyak sekali apa guru nabi ta naite sahabae naita misabae maka da makui nabi te napagautoi. Ya. Pas kalian jadi yang ketiga na cermatie yanaritu lawi mas sempaya subuh nade nalo majenne maka de Imam Ahmad bin Hambal aga nasabari iero guru nade talo majenne talo mas sempajang subuh. Kira-kira aga jawaban menurut ini. Luar biasa. Yang membatalkan wudu adalah di antaranya hilang ingatan. Ya, hilang ingatan. Jadi dena wudu, dena batal wudu na. Sebab dia nangka natindro. Jadi kode nangka natumatindro na sabari na de na batal wudu ta, maka memang bisa langsung melaksanakan sholat subuh, ya, yang bisa. Nah, tentu bercabang kalau kita berbicara tidak ada dari wudu isya dibawa ke wudu subuh, bukan satu, bukan dua ulama, wali-wali Allah yang melaksanakan seperti itu pas sekalian. Banyak sekali ya di antara wali-wali Allah pandritata ia mato jenis isana napalatu napake loko sempajak subuh ya. Mudah-mudahan kita bisa perhatikan seperti itu pas sekalian. Dan yang paling penting ialah bahwa wudu itu diupayakan selalu kita dalam keadaan berwudu. Guru saya Yusuf dari narampe itu maka ada sempajang tepat tu jene terluka. Saya sebenarnya sangat bersyukur sekali Bapak-Bapak sekalian, alina guru saya Yusuf ya. Bukan lagi provinsi, bukan lagi nasional, insya Allah menginternasional alina guru saya sangat-sangat luar biasa sekali, syukur-syukur kita Bapak-Bapak sekalian ya. Di ngerang-ngerangi beberapa puluh tahun yang lalu di Nurul Azhar, sangat subhanallah sekali Pak sekalian, ternyata ada generasi yang bisa muncul. Mudah-mudahan ke depan insya Allah bukan hanya Yusuf dari Andrali yang muncul di tengah-tengah umat ini yang akan membawa ya pencerahan di tengah-tengah umat Islam secara khusus di Republik Indonesia tercinta ini, Ibu dan sekalian yang saya hormati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatisya agak batasan. Terakhir tapalihari tepat tadi. Ya, tapalihari tepat Bapak-bapak sekalian, iman adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namo angka aga kalau kita tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah hampir-hampir tidak ada nilainya. Iman lebih berharga daripada apa? Ulawan nai tepuh. Ulawan nai tepuh. Harta. Depa angka ita ukut itu maka dai ku malasay bainemo. Ya. Aja malingi saridong aja malingi aga tapi bawe lo kuto ka emas jadi narumelo ipau. Sekalian. Jadi iman tepat jauh lebih berharga daripada emas, daripada mobil, daripada harta, daripada pangkat, daripada keluarga. Apa yang ingin saya katakan? La ilaha illallah. Atau usahakan sampai kepada
yang terakhir pas kalian. Digaga tau melo mate ni ngeramu pi gonci kedekin rimun gonci na portunar ya. Digaga tau melo mate pas kalian kedekin di rumun lawak kutaro ya. Tapi apa yang selalu bersamanya di bagian akhir tak pernah bapak-bapak dan sekalian. Apa yang ada di dalam benaknya, malaikat mau sekarang ini turun mendampingi saya. Kau jangan ragu, kau jangan takut, kau jangan khawatir. Yang kau akan hadapi adalah lebih baik, jauh lebih baik daripada yang kau akan tinggalkan. Kita yakin dan percaya, insya Allah saya akan pindah ke alam lain, tetap dalam keadaan iman. Lebih baik yang akan saya hadapi daripada yang saya tinggalkan. Dia naga atau mingerang ya kada sia garo anakku. Paling maka dah menikah nak aku ya na ngaji-ngaji nga. Ya menurun le mingerang sekalian. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, tapiara-piara tapat bapak-bapak sekalian itu adalah milik kita. Milik kita. Sangat subhanallah pengajian seperti ini mengasah daripada iman kita tepat taluri serjane pun Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ye udah pi sampai kalau pada di Manang napasuku moro guru ta Yusuf nareko ya macina tu kasa di mangkalinga si Pak aku media itu ya kasa di mangkalinga secara langsung ya secara langsung. Iya baiklah Pak sekalian. Jadi sekali lagi saya kembali ya makan tak diatur dengan baik. Kemudian sholat tahajud tak diupayakan. Kemudian wudhu tak itu diupayakan untuk selalu di dalam keadaan wudhu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan adanya nikmat iman dari Allah Subhanahu Wa Taala hidup kita selalu tertuntun kepada jalan yang baik. Insya Allah salama lino letuk di akhirat mati. Insya Allah. Terima kasih Ketua Muslimat NU yang mengamanahkan kepada kami, Guru Yusuf yang mengamanahkan kepada kami untuk mengisi tausiah kita pada sore hari ini. Pak Haji Asri manusia biasa tentu tidak luput daripada banyak sekali kekurangan Bapak sekalian, mohon dapat dimaafkan. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.